Aku masih ingat kalimat itu. Kalimat yang diucapkan ibuku sendiri di depan banyak orang. Dia cuma pembantu di rumah ini. Saat itu semua orang tertawa, sebagian tersenyum, sebagian memilih diam. Dan yang paling menyakitkan, aku juga diam. Aku tidak membela istriku. Aku tidak menghentikan penghinaan itu. Aku hanya berdiri di sana, membiarkan perempuan yang sudah mengorbankan hidupnya untuk keluargaku diperlakukan seperti orang asing. Tapi 3 bulan kemudian, istriku menghilang. Tidak ada pertengkaran, tidak ada teriakan, tidak ada pesan panjang. Dia hanya meninggalkan sebuah surat. Dan setelah membaca isi surat itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku membenci diriku sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum cerita dimulai, tulis di kolom komentar. Asal kota jangan pernah meremehkan pengorbanan pasangan. Aku datang sebagai menantu, tapi diperlakukan seperti orang asing. Namaku Laras. Kalau ada yang bertanya apa penyesalan terbesarku dalam hidup, mungkin jawabannya sederhana. Aku terlalu lama bertahan di tempat yang tidak pernah benar-benar menganggapku keluarga. Dulu, saat pertama kali menikah dengan Fajar, aku adalah perempuan yang sangat bahagia. Sangat bahagia. Aku menikah dengan pria yang kucintai. Pria yang selama 3 tahun meyakinkanku bahwa aku akan menjadi perempuan paling beruntung setelah menikah dengannya. Dan aku mempercayainya sepenuhnya. Hari pernikahan kami berlangsung sederhana. Tidak mewah, tidak megah, tapi penuh harapan. Saat itu aku masih ingat bagaimana Fajar menggenggam tanganku, lalu berbisik pelan, "Aku janji akan bahagiakan kamu." Aku tersenyum sambil menahan air mata haru, karena saat itu aku percaya. Aku benar-benar percaya. Setelah menikah, kami memutuskan tinggal bersama keluarga Fajar. Awalnya hanya sementara. Setidaknya itu yang dikatakan Fajar. Sampai kondisi keuangan kita lebih baik. Katanya waktu itu. Aku mengangguk. Karena aku tidak keberatan. Aku berpikir tinggal bersama mertua mungkin akan menyenangkan. Aku membayangkan suasana keluarga yang hangat. Aku membayangkan memiliki ibu kedua. Aku membayangkan rumah yang penuh kebersamaan. Namun kenyataannya jauh berbeda. Sangat berbeda. Hari pertama aku masuk ke rumah itu, aku langsung berusaha menjadi menantu yang baik. Aku bangun lebih pagi, membantu memasak, membersihkan rumah, mencuci piring, dan melakukan apa saja yang bisa kulakukan. Aku ingin diterima. Aku ingin dihargai. Aku ingin dianggap bagian dari keluarga. Namun sejak awal, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bu Ratna, ibu mertuaku, memang tidak pernah memarahiku secara langsung. Namun tatapannya selalu membuatku tidak nyaman. Seolah kehadiranku tidak benar-benar diinginkan. Taruh itu di sana. Katanya suatu pagi. Tanpa melihat wajahku. Tanpa senyum. Tanpa ucapan terima kasih. Aku tetap tersenyum. Berusaha berpikir positif. Mungkin beliau hanya belum mengenalku. Mungkin butuh waktu. Aku terus meyakinkan diriku sendiri seperti itu. Namun hari demi hari berlalu. Dan keadaan tidak berubah. Aku mulai memperhatikan sesuatu. Setiap kali Siska, adik Fajar, melakukan kesalahan, Bu Ratna akan membelanya. Namun jika aku melakukan kesalahan kecil, beliau akan mengingatnya berhari-hari. Suatu pagi aku terlambat menyajikan teh karena sedang membantu Aurel yang masih balita. Bu Ratna langsung menghela napas panjang. Dengan suara yang cukup keras untuk kudengar. Dulu rumah ini nggak pernah berantakan begini.
katanya. Aku menunduk. Karena aku tahu kalimat itu ditujukan kepadaku. Padahal saat itu aku sudah memasak, sudah mencuci, sudah menyapu, sudah mengurus anak, dan bahkan belum sempat sarapan. Tapi aku memilih diam. Karena aku tidak ingin dianggap menantu yang suka membantah. Fajar? Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya tersenyum kecil. Lalu pergi bekerja. Awalnya aku memahami. Mungkin dia tidak enak pada ibunya. Mungkin dia ingin menghindari konflik. Mungkin dia sedang mencari waktu yang tepat. Namun aku tidak tahu bahwa diamnya Fajar suatu hari akan menjadi luka terbesar dalam hidupku. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Aku mulai menjadi orang pertama yang bangun, dan orang terakhir yang tidur. Setiap pagi aku membersihkan rumah. Setiap siang aku memasak. Setiap sore aku mencuci pakaian. Setiap malam aku masih harus membereskan dapur. Sedangkan Siska lebih sering bermain ponsel di kamarnya. Namun anehnya, jika rumah terlihat bersih, tidak ada yang memujiku. Tapi jika ada satu sudut yang belum sempat kubereskan, semua orang langsung melihatnya. Aku mulai merasa lelah. Bukan karena pekerjaannya, melainkan karena perasaan tidak dihargai. Karena tidak peduli sekeras apa aku berusaha, rasanya selalu kurang. Suatu malam aku duduk sendirian di teras belakang. Aurel sudah tidur. Fajar masih bekerja lembur. Dan rumah terasa sangat sepi. Aku memandang langit gelap, lalu bertanya pada diriku sendiri. Apa aku benar-benar diterima di sini? Atau aku hanya sedang memaksakan diri menjadi bagian dari keluarga yang tidak pernah menginginkanku? Air mataku hampir jatuh. Namun aku cepat-cepat mengusapnya. Karena aku tidak ingin terlihat lemah. Aku sudah meninggalkan keluargaku sendiri untuk membangun kehidupan baru. Aku tidak boleh menyerah secepat ini. Aku tidak tahu bahwa saat itu sebenarnya semuanya baru dimulai. Karena penghinaan yang akan kuterima beberapa bulan ke depan jauh lebih menyakitkan. Dan suatu hari, aku akan mendengar kalimat yang menghancurkan seluruh harga diriku. Kalimat yang diucapkan oleh keluarga suamiku sendiri. Dia cuma pembantu di rumah ini. Dan saat kalimat itu akhirnya terdengar, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Perlahan, aku tidak lagi diperlakukan sebagai menantu. Awalnya aku masih mencoba berpikir positif. Aku masih meyakinkan diriku sendiri bahwa semua ini hanya soal penyesuaian. Bahwa suatu hari nanti Bu Ratna akan menerimaku. Bahwa Siska akan menganggapku kakaknya sendiri. Bahwa rumah ini akan terasa seperti rumahku juga. Namun semakin lama aku tinggal di sana, semakin aku sadar. Aku bukan menantu di rumah itu. Aku hanya tenaga tambahan yang kebetulan menikah dengan anak mereka. Setiap pagi aku bangun pukul 4. Lebih awal dari semua orang. Aku menanak nasi. Memasak sarapan. Menyiapkan bekal fajar. Mencuci piring sisa malam sebelumnya. Lalu mulai membersihkan rumah. Sementara penghuni rumah lainnya masih tidur. Saat mereka bangun, semua sudah tersedia. Meja makan sudah siap, rumah sudah bersih, pakaian sudah dicuci. Namun tidak pernah ada yang bertanya, "Laras, kamu sudah makan?" Tidak pernah. Yang ada justru perintah-perintah baru. "Laras, tolong buatkan kopi." "Laras, ambilkan handuk." "Laras, sapu halaman depan." "Laras, cucian belum diangkat." Seolah aku memang bertugas melayani semuanya. Dan yang paling menyakitkan, perintah itu datang bahkan dari Siska. Padahal usianya lebih muda dariku. Suatu pagi aku sedang menyuapi Aurel. Anakku sedang rewel karena demam ringan. Belum sempat aku duduk tenang, suara Bu Ratna terdengar dari ruang tamu. "Laras." Aku langsung berdiri. "Iya, Bu." "Tehnya mana?" Aku menoleh ke arah Aurel yang sedang menangis. "Lagi nyuapin Aurel dulu, Bu."
Jawabku hati-hati. Bu Ratna langsung menghela napas. Dengan ekspresi yang membuat dadaku sesak. Dulu waktu belum ada kamu, semua nggak pernah telat. Aku langsung terdiam. Kalimat itu lagi. Kalimat yang selalu membuatku merasa kehadiranku justru dianggap masalah. Aku segera membuat teh. Meski Aurel masih menangis. Dan saat kembali ke ruang tamu, Bu Ratna menerimanya tanpa mengucapkan terima kasih. Bahkan tanpa melihat wajahku. Aku kembali ke kamar. Lalu memeluk Aurel yang masih kecil. Entah kenapa, hari itu aku ingin menangis. Sangat ingin menangis. Namun aku menahannya. Karena aku tidak ingin anakku melihat ibunya lemah. Beberapa minggu kemudian, keadaan semakin buruk. Karena mulai muncul kebiasaan baru di rumah itu. Setiap ada pekerjaan yang tidak ingin dilakukan siapapun, pasti berakhir di tanganku. Jika ada tamu datang, aku yang menyiapkan semuanya. Jika ada acara keluarga, aku yang memasak. Jika rumah berantakan, aku yang disalahkan. Dan jika sesuatu berjalan baik, orang lain yang mendapat pujian. Suatu hari keluarga besar datang berkunjung. Rumah sangat ramai. Aku sejak pagi sibuk di dapur. Memotong sayur. Memasak lauk. Menggoreng makanan. Membuat minuman. Sedangkan Siska duduk santai di ruang tamu. Bermain ponsel. Tertawa bersama sepupunya. Saat makan siang selesai, salah satu bibi Fajar berkata, "Wah, makanannya enak sekali." Aku tersenyum kecil, karena aku yang memasaknya. Namun sebelum aku sempat berkata apa-apa, Bu Ratna langsung menjawab, "Iya, resep keluarga kita memang terkenal enak." Semua tertawa, dan tidak satu pun menyebut namaku. Padahal aku yang berdiri di dapur sejak subuh. Aku yang memasak semuanya. Aku yang bahkan belum sempat duduk. Saat itu aku mulai menyadari sesuatu. Bukan soal pujian. Aku tidak membutuhkan pujian. Yang kubutuhkan adalah dihargai. Dan itu tidak pernah kudapatkan. Malam harinya, aku mencoba berbicara dengan Fajar. Kami sedang berbaring di kamar. Aurel sudah tidur. "Mas." "Iya." "Aku capek." Fajar menoleh. "Capek kenapa?" Pertanyaan itu membuat dadaku terasa semakin berat. Karena ternyata, dia bahkan tidak melihat semua yang terjadi. Aku merasa nggak dianggap di rumah ini. Kataku pelan. Fajar terdiam beberapa saat. Lalu menjawab sesuatu yang membuat hatiku runtuh sedikit demi sedikit. "Sudahlah, Laras. Mereka memang begitu. Kamu jangan terlalu dipikirkan." Aku langsung menatap langit-langit kamar. Karena itulah jawaban yang paling tidak ingin ku dengar. Bukan pembelaan. Bukan pengertian. Melainkan permintaan untuk terus bertahan. Sendirian. Dan malam itu, aku menangis diam-diam saat Fajar sudah tertidur. Karena aku mulai sadar. Yang membuatku paling lelah bukan pekerjaan rumah. Bukan sikap Bu Ratna. Bukan perlakuan Siska, melainkan kenyataan bahwa suamiku melihat semuanya, tapi memilih menganggapnya biasa. Dan aku belum tahu bahwa penghinaan yang lebih menyakitkan akan segera datang. Karena beberapa hari lagi, Bu Ratna akan mengatakan sesuatu di depan banyak orang. Sesuatu yang membuat harga diriku mulai hancur. Dan sejak hari itu, aku tidak lagi merasa menjadi bagian dari keluarga mereka. Di depan keluarga besar, ibu mertuaku membuatku merasa tidak pantas berada di sana. Setelah malam saat aku mencoba berbicara dengan Fajar, aku tidak pernah mengungkitnya lagi. Bukan karena masalahnya selesai, tapi karena aku sadar. Kadang seseorang bisa mendengar keluhanmu, namun tidak benar-benar mendengarkan. Dan itulah yang kurasakan dari suamiku. Sejak saat itu aku memilih diam. Tetap melakukan semua pekerjaanku. Tetap tersenyum. Tetap berpura-pura baik-baik saja. Padahal perlahan-lahan,
Ada sesuatu yang mulai patah di dalam diriku. Hari Minggu pagi, Bu Ratna mengadakan acara syukuran kecil. Beberapa saudara datang. Tetangga dekat juga diundang. Rumah menjadi ramai sejak pagi. Dan seperti biasa, aku berada di dapur. Bukan duduk bersama tamu. Bukan mengobrol. Melainkan memasak, menggoreng, mencuci, menyajikan makanan, dan memastikan semua orang merasa nyaman. Saat tamu mulai berdatangan, aku bahkan belum sempat mengganti bajuku yang terkena cipratan minyak. Namun aku tetap tersenyum, karena aku tidak ingin mempermalukan keluarga suamiku. Sementara itu, Siska terlihat cantik dengan pakaian barunya. Dia duduk bersama para tamu, tertawa, mengobrol, dan sesekali berfoto. Aku tidak iri. Aku hanya berharap ada seseorang yang melihat betapa keras aku bekerja hari itu. Sayangnya, harapan itu tidak pernah datang. Menjelang siang, salah satu tante Fajar datang menghampiri dapur. Beliau melihatku yang masih sibuk memasak. "Laras, dari tadi di sini terus?" Tanyanya ramah. Aku tersenyum. "Iya tante. Masih banyak yang harus disiapkan." Beliau mengangguk. Lalu berkata sesuatu yang membuatku sedikit lega. "Kamu rajin sekali." Aku hampir tersenyum lebih lebar. Namun sebelum sempat menjawab, Bu Ratna tiba-tiba datang. Dan apa yang keluar dari mulutnya membuat seluruh tubuhku membeku. "Ya harus rajin," katanya sambil tertawa kecil. "Kalau nggak begitu, buat apa tinggal di sini?" Ruangan langsung sunyi sesaat. Tante itu terlihat canggung. Sedangkan aku hanya berdiri mematung. Karena aku tidak tahu harus menjawab apa. Bu Ratna lalu melanjutkan. "Dari dulu keluarga kami nggak pernah pelihara orang malas." Beberapa orang tertawa kecil. Mungkin mereka menganggap itu candaan. Namun hanya aku yang tahu rasanya. Karena setiap kata itu seperti tamparan. Halus, tapi menyakitkan. Aku tersenyum tipis, lalu kembali memotong sayur. Padahal tanganku mulai gemetar. Sangat gemetar. Siang harinya semua orang makan bersama. Aku baru sempat duduk setelah hampir 5 jam berdiri. Dan saat aku hendak mengambil makanan, aku mendengar salah satu sepupu bertanya kepada Bu Ratna. "Bu, Laras kerja di mana?" Pertanyaan sederhana. Sangat sederhana. Namun jawaban Bu Ratna membuat seluruh harga diriku terasa runtuh. "Laras." Beliau tertawa kecil. "Laras kerja di rumah." Beberapa orang mengangguk. Lalu Bu Ratna kembali berkata, "Ya semacam bantu-bantu rumah lah." Aku langsung terdiam. Karena cara beliau mengatakannya, bukan seperti memperkenalkan menantu. Melainkan seperti memperkenalkan seseorang yang tidak penting. Seseorang yang hanya kebetulan ada di rumah itu. Aku mencoba mengabaikannya. Namun beberapa menit kemudian, aku mendengar kalimat yang lebih menyakitkan lagi. Salah satu tamu berkata, "Wah, beruntung ya Bu punya menantu yang rajin." Bu Ratna tersenyum. Lalu menjawab dengan santai, "Ya lumayan. Daripada bayar pembantu." Sendok yang kupegang hampir terjatuh. Dunia seakan berhenti beberapa detik. Aku menatap meja makan. Berusaha memastikan aku tidak salah dengar. Namun tidak. Aku mendengarnya dengan jelas. Sangat jelas. Dan yang lebih menyakitkan, tidak ada yang membelaku. Tidak satu orang pun. Termasuk Fajar. Suamiku hanya diam. Tetap duduk di kursinya. Tetap makan. Tetap membiarkan semuanya terjadi. Saat itu aku ingin menangis. Sangat ingin menangis. Tapi aku menahannya. Karena aku tidak mau memberi mereka kepuasan melihatku hancur. Aku berdiri. Lalu kembali ke dapur. Berpura-pura mengambil minuman. Padahal sebenarnya aku hanya ingin menjauh. Karena kalau aku bertahan lebih lama di sana, air mataku pasti jatuh.
Saat berada sendirian di dapur, aku memegang meja erat-erat, mencoba mengatur napas, mencoba tetap kuat. Namun akhirnya satu tetes air mata jatuh juga. Lalu satu lagi. Dan satu lagi. Karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa tidak dianggap sebagai menantu. Tidak dianggap sebagai keluarga. Tidak dianggap sebagai manusia yang memiliki perasaan. Aku hanya dianggap berguna selama bisa bekerja. Dan hari itu, sesuatu dalam diriku mulai berubah. Perlahan. Tapi pasti. Karena semakin sering seseorang dihina, semakin kecil rasa cintanya pada tempat yang menyakitinya. Dan aku belum tahu bahwa orang berikutnya yang akan menghancurkan harga diriku bukan Bu Ratna, melainkan Siska. Dengan sebuah fitnah yang membuat seluruh keluarga mulai memandangku sebagai perempuan yang tidak tahu diri. Siska memfitnahku, dan tak seorang pun mau mendengar penjelasanku. Setelah kejadian di acara syukuran itu, aku berusaha melupakan semuanya. Aku berusaha meyakinkan diriku bahwa perkataan Bu Ratna tidak penting. Bahwa suatu hari nanti mereka akan melihat ketulusanku. Bahwa suatu hari nanti mereka akan menyadari aku tidak pernah berniat menjadi beban bagi keluarga ini. Tapi ternyata, aku terlalu naif. Karena luka berikutnya datang dari orang yang selama ini paling sering melihat perjuanganku. Siska, adik iparku sendiri. Hari itu terlihat seperti hari biasa. Aku sedang membersihkan ruang tamu. Aurel bermain di dekatku. Sedangkan Bu Ratna dan Siska sedang pergi menghadiri acara arisan. Rumah terasa tenang. Sampai sore hari. Saat Siska pulang dengan wajah panik. Sangat panik. Dia langsung masuk ke kamarnya. Lalu beberapa menit kemudian, terdengar suaranya berteriak. Ibu! Aduh ya Allah! Aku langsung kaget. Bu Ratna berlari menuju kamar Siska. Aku juga ikut mendekat. Dan saat itulah aku melihat Siska menangis. Benar-benar menangis. Dompetnya terbuka di atas kasur. Uangnya hilang. Katanya sambil terisak. Bu Ratna langsung panik. Hilang berapa? 2 juta. Jawaban itu membuat suasana berubah. Aku ikut terkejut. Karena jumlahnya tidak sedikit. Namun aku tidak terlalu memikirkannya. Sampai tiba-tiba, Siska menoleh ke arahku. Dan apa yang terjadi setelah itu membuatku membeku. Mbak Laras masuk kamarku hari ini. Aku langsung mengernyit. Aku. Iya. Ada masuk enggak? Aku menggeleng. Enggak. Karena memang aku tidak masuk ke kamarnya. Sama sekali tidak. Namun entah kenapa, tatapan Siska membuatku tidak nyaman. Sangat tidak nyaman. Dan firasat burukku ternyata benar. Karena beberapa detik kemudian, dia mengatakan sesuatu yang membuat seluruh tubuhku dingin. Selain Mbak Laras nggak ada yang masuk rumah. Ruangan langsung sunyi. Sangat sunyi. Aku langsung menatapnya. Tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Karena itu bukan pertanyaan. Itu tuduhan. Halus. Tapi sangat jelas. Siska. Kataku pelan. Maksud kamu apa? Namun sebelum dia menjawab, Bu Ratna lebih dulu bicara. Ya kita cuma tanya. Katanya. Tapi nada suaranya membuatku tahu. Beliau mulai curiga. Dadaku langsung terasa sesak. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa tidak hanya diremehkan. Aku juga dicurigai. Dan itu jauh lebih menyakitkan. Aku nggak ambil apa-apa. Kataku. Suaraku mulai bergetar. Karena aku benar-benar terluka. Namun Siska kembali menangis. Dan tangisnya justru membuat semua orang lebih percaya kepadanya. Aku nggak bilang Mbak yang ambil. Katanya. Tapi aku cuma bingung. Kalimat itu terdengar polos. Tapi cukup untuk membuat semua orang menatapku berbeda. Sangat berbeda. Malam itu Fajar pulang. Dan tentu saja, dia langsung mendengar cerita versi mereka.
Versi yang membuatku terlihat mencurigakan. Versi yang membuatku seolah harus membela diri. Saat Fajar masuk kamar, aku langsung menjelaskan semuanya. Namun yang membuat hatiku hancur adalah pertanyaan pertama yang keluar dari mulutnya. Kamu benar nggak masuk kamar Siska? Aku langsung membeku. Benar-benar membeku. Karena dari semua pertanyaan yang mungkin dia ajukan, itulah yang paling menyakitkan. Bukan karena isinya, tapi karena artinya. Artinya bahkan suamiku sendiri sempat ragu padaku. Air mataku langsung jatuh. Mas juga curiga sama aku? Tanyaku lirih. Fajar terlihat salah tingkah. Namun dia tidak langsung menjawab. Dan diamnya itu sudah cukup menjadi jawaban. Malam itu aku menangis sampai tertidur. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa sendirian. Benar-benar sendirian. Namun penghinaan itu ternyata belum selesai. Karena keesokan harinya, fitnah itu mulai menyebar ke keluarga besar. Dan yang lebih menyakitkan, seseorang yang tidak pernah kuduga akan membuka rahasia yang membuat seluruh tuduhan itu berbalik arah. Rahasia yang selama ini kusimpan rapat demi menjaga nama baik keluarga mereka. Rahasia yang jika terbongkar, akan membuat Bu Ratna dan Siska tidak mampu lagi menatap mataku. Suamiku melihat aku menangis, tapi tetap memilih diam. Sejak tuduhan itu muncul, aku tidak lagi bisa memandang rumah itu dengan cara yang sama. Setiap sudutnya terasa berbeda. Setiap tatapan terasa menghakimi. Dan setiap kali mendengar langkah kaki Siska, dadaku langsung terasa sesak. Karena aku tahu, meskipun tidak ada bukti, meskipun aku tidak melakukan apapun, sebagian dari mereka sudah percaya bahwa aku mungkin bersalah. Dan tidak ada yang lebih menyakitkan daripada dicurigai oleh keluarga sendiri. 2 hari berlalu. Uang Siska belum ditemukan. Namun anehnya, tidak ada lagi pembicaraan soal mencari uang itu. Tidak ada laporan. Tidak ada usaha mencari tahu. Yang tersisa hanya suasana canggung yang terus menggantung di rumah. Dan aku menjadi pusatnya. Suatu pagi aku sedang mencuci pakaian di halaman belakang. Saat itu Bu Ratna sedang berbicara dengan salah satu tetangga. Aku tidak berniat mendengarkan. Namun namaku tiba-tiba disebut. Laras itu sebenarnya baik, kata tetangga itu. Aku sempat tersenyum kecil. Namun senyumku langsung hilang saat mendengar jawaban Bu Ratna. Baik belum tentu jujur, katanya. Tanganku langsung berhenti bergerak. Air sabun masih mengalir dari jemariku. Namun seluruh tubuhku terasa membeku. Karena akhirnya, beliau mengatakannya. Beliau benar-benar mencurigaiku. Tanpa bukti, tanpa alasan, dan tanpa pernah bertanya langsung padaku. Air mataku mulai menggenang. Tapi aku menahannya. Karena aku sudah terlalu sering menangis. Terlalu sering. Dan tidak ada yang berubah. Malam harinya aku duduk sendirian di dapur. Rumah sudah sepi. Aurel sudah tidur. Bu Ratna dan Siska berada di kamar mereka. Sedangkan Fajar masih menonton televisi. Aku menatap secangkir teh yang sudah dingin. Lalu tanpa sadar, air mataku jatuh. 1 tetes. Lalu 1 lagi. Dan 1 lagi. Karena aku benar-benar lelah. Lelah berusaha diterima. Lelah membuktikan diriku. Lelah menjadi orang baik di tempat yang tidak pernah menghargai kebaikan. Saat itulah aku mendengar langkah kaki. Fajar masuk ke dapur. Dan melihatku menangis. Untuk beberapa detik dia hanya diam. Mungkin kaget. Mungkin bingung. Atau mungkin baru menyadari bahwa istrinya sudah tidak sanggup lagi berpura-pura kuat. Laras. Panggilnya pelan. Aku cepat-cepat menghapus air mata. Namun semuanya sudah terlambat. Dia sudah melihatnya. Dia sudah melihat perempuan yang selama ini selalu tersenyum ternyata sedang hancur perlahan. Aku capek, Mas. Bisikku. Dan begitu kalimat itu keluar, tangisku langsung pecah.
benar-benar pecah. Aku menceritakan semuanya. Tentang hinaan, tentang tatapan sinis, tentang tuduhan mencuri, tentang bagaimana aku merasa seperti orang asing di rumah itu. Dan saat aku selesai berbicara, Fajar hanya terdiam. Sangat lama. Aku menunggu. Menunggu dia berkata sesuatu. Apa saja. Membelaku. Memelukku. Meyakinkanku. Apa saja. Namun yang keluar dari mulutnya justru membuat hatiku runtuh. Sudahlah. Katanya pelan. Mungkin nanti semuanya akan baik-baik saja. Aku langsung menatapnya. Tidak percaya. Karena lagi-lagi, itu jawabannya. Lagi-lagi dia memilih diam. Lagi-lagi dia memilih aman. Dan lagi-lagi aku harus menanggung semuanya sendirian. Mas tahu aku nggak ambil uang itu. Kataku. Suaraku bergetar. Fajar mengangguk. Tahu. Terus kenapa Mas nggak bilang ke mereka? Ruangan langsung sunyi. Dan beberapa detik kemudian, Fajar menunduk. Karena dia tidak punya jawaban. Atau mungkin, dia punya. Tapi tidak berani mengatakannya. Karena kenyataannya sederhana. Dia lebih takut mengecewakan keluarganya daripada kehilangan kepercayaanku. Dan malam itu, ada sesuatu yang mati dalam hatiku. Bukan cintaku. Bukan rasa hormatku. Tapi harapanku. Harapan bahwa suatu hari Fajar akan berdiri di sampingku. Membelaku. Melindungiku. Seperti yang pernah dijanjikannya saat menikah. Aku tidak tahu bahwa beberapa hari kemudian, seorang pria tua akan datang ke rumah, mencari Bu Ratna, dan membawa sebuah rahasia besar yang selama ini kusimpan rapat. Rahasia yang akan membuktikan bahwa aku bukan beban bagi keluarga itu. Justru sebaliknya. Dan sejak hari itu, semua orang akan mulai melihatku dengan cara yang berbeda. Pria tua itu datang, dan rahasia yang kusimpan selama ini hampir terbongkar. Sejak malam saat aku menangis di dapur, aku berubah. Bukan berubah menjadi lebih kuat. Bukan juga berubah menjadi lebih berani. Aku hanya mulai berhenti berharap. Berhenti berharap Bu Ratna akan menerimaku. Berhenti berharap Siska akan menghormatiku. Dan yang paling menyakitkan, aku mulai berhenti berharap Fajar akan membelaku. Karena selama ini aku selalu menunggu. Menunggu dia berkata, "Cukup, jangan perlakukan istriku seperti itu." Namun kalimat itu tidak pernah datang. Tidak pernah. Hari-hariku kembali berjalan seperti biasa. Bangun pagi. Membersihkan rumah. Mengurus Aurel. Memasak. Mencuci. Dan melakukan semua pekerjaan yang seolah tidak pernah ada habisnya. Namun kini aku melakukannya tanpa semangat. Tanpa harapan. Seperti seseorang yang hanya menjalankan kewajiban. Suatu siang, saat Bu Ratna dan Siska sedang berada di ruang tamu, bel rumah berbunyi. Aku yang sedang menyapu halaman langsung membukakan pintu. Di depan rumah berdiri seorang pria tua. Usianya sekitar 60 tahun. Rambutnya sudah memutih. Namun sorot matanya terlihat tajam. Bu Ratna ada? Tanyanya. Aku mengangguk. Silakan masuk, Pak. Pria itu masuk. Dan begitu melihatnya, wajah Bu Ratna langsung berubah. Sangat berubah. Aku belum pernah melihat ekspresi seperti itu sebelumnya. Campuran antara gugup, takut, dan tidak nyaman. Pak Hendra. Bisiknya, pria tua itu tersenyum tipis. Namun senyum itu tidak terlihat hangat. Sama sekali tidak. Akhirnya saya bisa bertemu juga. Katanya. Suasana ruang tamu langsung terasa aneh. Siska terlihat bingung. Aku juga. Karena tidak ada yang mengerti siapa pria itu. Namun beberapa detik kemudian, kalimat berikutnya membuatku langsung membeku. Saya datang untuk menagih janji lama. Bu Ratna langsung pucat. Sangat pucat. Sedangkan jantungku mulai berdebar.
Karena aku tahu persis janji apa yang dimaksud. Aku tahu. Dan itulah rahasia yang selama ini kusimpan rapat. Rahasia yang tidak pernah diketahui Fajar. Tidak pernah diketahui Siska. Dan tidak pernah diketahui siapapun di rumah itu. Selain aku dan Pak Hendra. Ayo kita bicara di luar. Kata Bu Ratna cepat. Namun Pak Hendra menggeleng. Saya capek menyimpan rahasia ini. Jawabnya. Ruangan langsung sunyi. Aku langsung merasa tidak nyaman. Karena aku tahu. Jika percakapan ini berlanjut, sesuatu yang besar akan terbongkar. Sesuatu yang selama bertahun-tahun kusimpan demi menjaga harga diri keluarga mereka. Dan aku belum siap. Belum. Untungnya saat itu Fajar belum pulang kerja. Karena aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika dia mendengar semuanya sekaligus. Pak Hendra lalu menoleh ke arahku. Tatapannya membuatku langsung gugup. Laras. Panggilnya. Aku membeku. Karena selama ini kami selalu sepakat. Tidak pernah membicarakan hal itu di depan siapapun. Tidak pernah. Namun hari itu, aku melihat sesuatu di wajahnya. Kecewa. Dan lelah. Seolah dia sudah terlalu lama menyimpan rahasia ini. Laras sudah berbuat lebih banyak daripada yang kalian tahu. Katanya. Bu Ratna langsung berdiri. Pak! Bentaknya. Namun suaranya justru terdengar panik. Sangat panik. Siska mengernyit. Ada apa sebenarnya? Tanyanya. Tidak ada yang menjawab. Aku juga diam. Karena aku tahu, begitu rahasia itu keluar, tidak ada jalan untuk menariknya kembali. Dan aku tidak ingin keluarga ini hancur karena diriku. Meskipun mereka telah berkali-kali menyakitiku. Akhirnya aku angkat bicara. Pak, kataku pelan. Nanti saja. Pak Hendra menatapku lama. Lalu menghela napas. Dan akhirnya mengangguk. Namun sebelum pergi, dia mengatakan satu kalimat yang membuat seluruh ruangan terdiam. Kalian beruntung punya Laras. Sangat beruntung. Lalu dia pergi. Meninggalkan rumah dalam keadaan sunyi. Tidak ada yang berbicara selama beberapa menit. Sampai akhirnya Siska bertanya. Memangnya ada apa? Bu Ratna langsung menjawab cepat. Nggak ada apa-apa. Namun wajahnya tidak bisa berbohong. Karena jelas sekali, ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Dan sejak hari itu, kecurigaan mulai tumbuh di rumah tersebut. Siska mulai penasaran. Fajar mulai bertanya-tanya. Dan Bu Ratna mulai terlihat gelisah. Sedangkan aku hanya bisa berdoa. Berdoa agar rahasia itu tidak pernah terbongkar. Karena jika suatu hari mereka tahu kenyataannya, mereka tidak akan mampu lagi memandangku dengan cara yang sama. Dan ironisnya, beberapa hari kemudian justru Siska sendiri yang akan membuka pintu menuju kebenaran itu. Tanpa sengaja. Dan sejak saat itu, semua penghinaan yang pernah kuterima mulai berbalik menghantam mereka. Saat kebenaran mulai terbuka, mereka baru sadar siapa yang selama ini mereka sakiti. Setelah kedatangan Pak Hendra, suasana rumah berubah. Tidak ada lagi hari yang benar-benar tenang. Karena meskipun tidak ada yang membicarakannya secara terang-terangan, semua orang memikirkannya. Terutama Siska. Aku bisa melihatnya. Dia mulai sering memperhatikanku. Mulai sering menatapku dengan rasa penasaran. Seolah sedang mencoba memecahkan sesuatu. Dan itu membuatku tidak nyaman. Sangat tidak nyaman. Karena semakin lama rahasia itu tersembunyi, semakin besar kemungkinan rahasia itu terbongkar. Padahal selama bertahun-tahun aku berusaha menjaganya. Bukan demi diriku, melainkan demi keluarga mereka. Suatu sore, aku sedang menjemur pakaian di halaman belakang. Aurel bermain di dekatku. Saat itulah Siska datang. Tidak biasanya dia mendatangiku sendirian. Apalagi tanpa nada ketus. Namun kali ini wajahnya terlihat serius.
Sebenarnya apa yang disembunyikan? Tanyanya tiba-tiba. Aku langsung menoleh. Apa maksudmu? Jangan pura-pura nggak tahu. Katanya. Tentang Pak Hendra. Jantungku langsung berdebar. Aku berusaha tetap tenang. Tidak ada apa-apa. Jauhku. Namun Siska tidak percaya. Terlihat jelas dari wajahnya. Karena sejak hari itu dia mulai mencari tahu sendiri. Dan aku tidak menyadari bahwa rasa penasarannya akan membawanya pada sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. 2 hari kemudian, aku sedang membersihkan gudang kecil di belakang rumah. Gudang itu sudah lama tidak dipakai. Penuh kardus. Penuh barang-barang lama. Dan hampir tidak pernah dibuka. Saat sedang membereskan rak tua, aku menemukan sebuah map coklat. Map yang langsung membuat darahku terasa dingin. Karena aku mengenalnya. Sangat mengenalnya. Map itu berisi dokumen lama. Dokumen yang berkaitan dengan utang keluarga Fajar beberapa tahun lalu. Utang yang hampir membuat rumah mereka disita. Utang yang hampir menghancurkan keluarga ini. Dan utang yang akhirnya lunas karena seseorang diam-diam membantu. Seseorang yang tidak pernah mereka curigai. Aku. Tanganku langsung gemetar. Karena map itu seharusnya sudah tidak ada. Seharusnya sudah kusimpan di tempat yang aman. Aku buru-buru mengambilnya. Namun saat hendak pergi, suara seseorang membuatku membeku. Mbak Laras. Aku langsung menoleh. Dan jantungku seakan berhenti. Karena Siska berdiri di depan pintu gudang. Dia melihat map itu. Dan dari ekspresinya, aku tahu dia curiga. Sangat curiga. Apa itu? Tanyanya. Aku cepat-cepat menutup map. Bukan apa-apa. Namun jawaban itu justru membuatnya semakin penasaran. Siska melangkah mendekat. Lalu tanpa sengaja melihat salah satu lembar dokumen yang sedikit terbuka. Dan wajahnya langsung berubah. Karena di sana tertulis nama Bu Ratna. Nama Pak Hendra. Dan angka yang sangat besar. Puluhan juta rupiah. Apa ini? Suaranya mulai bergetar. Aku tidak menjawab. Karena aku tidak tahu harus menjelaskan dari mana. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan di mata Siska. Karena perlahan dia mulai sadar. Ada sesuatu yang selama ini tidak diketahuinya. Sesuatu yang mungkin berkaitan dengan semua penghinaan yang pernah mereka berikan kepadaku. Malam itu, Siska tidak bisa diam. Dia langsung bertanya kepada Bu Ratna. Dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, Bu Ratna terlihat kehilangan kata-kata. Benar-benar kehilangan kata-kata. Karena pertanyaan Siska sangat sederhana. Tapi jawabannya tidak. Bu, kenapa nama Pak Hendra ada di dokumen utang keluarga kita? Wajah Bu Ratna langsung pucat. Sangat pucat. Sedangkan aku yang mendengar dari dapur, langsung memejamkan mata. Karena aku tahu, hari yang selama ini kutakutkan akhirnya datang. Rahasia itu mulai terbuka. Dan sekali terbuka, tidak akan bisa ditutup lagi. Namun yang tidak diketahui siapapun malam itu, adalah fakta yang jauh lebih mengejutkan. Karena bukan hanya Pak Hendra yang membantu keluarga ini dulu. Ada seseorang yang menjual sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang tidak akan pernah bisa dibeli kembali. Demi menyelamatkan rumah yang kini mereka tempati. Dan saat identitas orang itu akhirnya terungkap, seluruh keluarga akan terdiam. Termasuk Fajar. Karena mereka akan sadar. Orang yang selama ini mereka perlakukan seperti pembantu, justru pernah menyelamatkan hidup mereka semua. Orang yang mereka hina ternyata pernah menyelamatkan keluarga ini. Kenapa nama Pak Hendra ada di dokumen utang keluarga kita? Pertanyaan Siska membuat ruang tamu langsung sunyi. Aku berdiri di dapur. Tanganku terasa dingin. Karena aku tahu, tidak lama lagi semuanya akan terbongkar. Rahasia yang selama bertahun-tahun kusimpan. Rahasia yang bahkan tidak diketahui suamiku sendiri.
Bu Ratna terlihat panik. Sangat panik. Beliau mencoba mengalihkan pembicaraan. Itu urusan lama. Katanya cepat. Tidak penting dibahas lagi. Namun kali ini Siska tidak mau diam. Mungkin karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Kalau nggak penting kenapa ibu kelihatan takut? Tanyanya. Bu Ratna langsung terdiam. Sedangkan aku hanya memejamkan mata. Karena aku tahu. Sebentar lagi semuanya akan berubah. Malam itu Fajar pulang lebih awal. Dan tanpa sengaja dia masuk ke tengah percakapan yang sedang memanas. Ada apa? Tanyanya. Tidak ada yang langsung menjawab. Sampai akhirnya Siska menunjukkan map yang tadi ditemukan. Mas lihat ini. Katanya. Fajar mengambil map itu. Lalu mulai membaca isinya. Semakin lama wajahnya semakin serius. Karena di dalam map itu ada dokumen utang keluarga. Ada perjanjian pembayaran. Ada bukti transfer. Dan ada satu nama yang terus muncul berulang kali. Namaku. Laras. Jantungku langsung berdebar. Karena sekarang tidak ada jalan mundur lagi. Tidak ada. Fajar menatapku. Lama. Sangat lama. Laras. Suaranya terdengar pelan. Kenapa namamu ada di sini? Aku tidak langsung menjawab. Karena aku tidak pernah berniat menceritakan ini. Tidak pernah. Aku hanya ingin membantu. Lalu melupakan semuanya. Namun takdir ternyata punya rencana lain. Siska langsung ikut bertanya. Memangnya apa yang terjadi? Ruangan kembali sunyi. Sampai akhirnya, Pak Hendra sendiri datang. Iya, datang. Karena ternyata sebelumnya Bu Ratna menghubunginya. Mungkin untuk meminta agar semuanya tetap dirahasiakan. Namun semuanya sudah terlambat. Pak Hendra masuk. Lalu melihat semua orang yang sedang menunggu jawaban. Dan akhirnya, dia mengatakan sesuatu yang membuat seluruh ruangan membeku. Kalau bukan karena Laras. Keluarga ini sudah kehilangan rumah bertahun-tahun yang lalu. Aku langsung menunduk. Sedangkan Fajar terlihat tidak percaya. Siska membelalak. Dan Bu Ratna mulai menangis. Karena akhirnya, kebenaran yang selama ini disembunyikan keluar juga. Pak Hendra lalu bercerita. Beberapa tahun lalu, saat usaha keluarga Fajar mengalami masalah besar, mereka terlilit utang. Sangat besar. Bahkan rumah tempat mereka tinggal terancam disita. Saat itu Bu Ratna panik. Doni juga tidak punya cukup uang. Sedangkan Fajar baru memulai pekerjaannya. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada. Sampai suatu hari, aku datang menemui Pak Hendra. Sendirian. Tanpa diketahui siapapun. Dan apa yang kulakukan saat itu membuat seluruh keluarga terdiam. Aku menjual tanah warisan milik almarhum ayahku. Tanah terakhir yang kumiliki. Tanah yang sejak kecil selalu dijaga keluargaku. Tanah yang sebenarnya ingin kusimpan untuk masa depan Aurel. Namun aku menjualnya. Demi menyelamatkan keluarga suamiku. Air mata langsung jatuh dari wajah Siska. Sedangkan Fajar terlihat seperti kehilangan napas. Karena selama ini dia tidak pernah tahu. Tidak pernah. Aku nggak percaya. Bisiknya. Aku tersenyum kecil. Senyum yang terasa pahit. Karena memang itulah kenyataannya. Selama bertahun-tahun, aku membantu mereka. Namun mereka tidak pernah mengetahuinya. Dan ironisnya, orang yang menyelamatkan rumah itu justru diperlakukan seperti pembantu. Pak Hendra melanjutkan. Laras melarang saya cerita ke siapapun. Dia bilang keluarga harus tetap punya harga diri. Tangis Bu Ratna semakin keras. Karena akhirnya beliau sadar. Perempuan yang selama ini dihina. Perempuan yang selama ini diremehkan. Justru pernah berkorban paling besar. Dan tidak pernah meminta balasan. Tidak pernah. Namun yang membuat suasana semakin hancur adalah saat Fajar menatapku dengan mata yang penuh penyesalan.
Karena untuk pertama kalinya, dia menyadari sesuatu. Selama bertahun-tahun dia gagal melihat siapa istrinya sebenarnya. Dan lebih buruk lagi, dia gagal melindunginya. Malam itu tidak ada yang bisa tidur. Karena semua orang mulai dihantui rasa bersalah. Namun aku belum tahu bahwa penghinaan terbesar dalam hidupku masih akan terjadi. Dan kali ini, yang menyaksikannya bukan hanya keluarga, melainkan juga anakku sendiri. Peristiwa itulah yang akhirnya membuatku mengambil keputusan yang mengubah segalanya. Keputusan untuk pergi. Dan tidak pernah kembali lagi. Di depan anakku sendiri, mereka menghancurkan harga diriku untuk terakhir kalinya. Setelah rahasia tentang tanah warisanku terbongkar, rumah itu berubah. Sangat berubah. Untuk pertama kalinya sejak aku menikah dengan Fajar, Bu Ratna mulai bersikap lembut. Siska tidak lagi memerintahku. Bahkan Doni yang selama ini jarang berbicara mulai menghormatiku. Namun anehnya, aku tidak merasa bahagia. Tidak sedikit pun. Karena penghargaan yang datang setelah bertahun-tahun penghinaan terasa berbeda. Sangat berbeda. Seolah mereka baru melihat nilainya setelah mengetahui apa yang pernah kuberikan. Bukan karena melihat siapa diriku sebenarnya. Dan itu membuat hatiku semakin kosong. Suatu malam saat Aurel sudah tidur, Fajar duduk di sampingku. Matanya terlihat merah. Seperti seseorang yang sudah berhari-hari tidak bisa tidur tenang. Laras. Panggilnya pelan. Aku menoleh. Aku minta maaf. Kalimat itu membuatku diam. Karena selama bertahun-tahun, aku menunggu kalimat itu. Sangat lama. Namun sekarang saat akhirnya aku mendengarnya, rasanya tidak lagi sama. Tentang apa? Tanyaku. Fajar langsung menunduk. Tentang semuanya. Aku terlalu sering diam. Air mataku hampir jatuh. Karena untuk pertama kalinya, dia mengakuinya sendiri. Tidak mencari alasan. Tidak membela dirinya. Hanya mengakuinya. Namun sayangnya, ada luka yang sudah terlalu dalam. Dan tidak bisa sembuh hanya dengan satu permintaan maaf. Beberapa hari kemudian, keluarga besar kembali berkumpul. Kali ini karena ulang tahun Bu Ratna. Awalnya aku tidak ingin datang. Sama sekali tidak ingin. Namun Bu Ratna sendiri yang memintaku. Dengan sangat memohon. Dan akhirnya aku mengalah. Seperti biasa. Malam itu rumah ramai. Penuh tamu. Penuh saudara. Dan penuh orang-orang yang dulu sering mendengarkan fitnah tentang diriku. Aku berusaha bersikap biasa. Membantu seperlunya. Lalu duduk bersama Aurel. Aku tidak ingin terlalu banyak terlibat. Aku hanya ingin acara itu cepat selesai. Namun ternyata, takdir punya rencana lain. Saat acara makan berlangsung, salah satu kerabat jauh yang tidak mengetahui apa yang terjadi tiba-tiba berkata, "Wah, Laras masih rajin juga ya." Lalu dia tertawa. Dan melanjutkan, "Dari dulu saya lihat kerja terus." Beberapa orang tersenyum canggung, karena mereka tahu situasinya. Namun sebelum siapapun menjelaskan, seorang tante lain ikut bercanda. "Iyalah, kalau nggak rajin nanti siapa yang beresin rumah?" Tawa kecil terdengar. Dan tiba-tiba, kalimat yang paling menghancurkan itu muncul lagi. Kalimat yang dulu pernah menghancurkan harga diriku. Dari dulu Laras memang kayak pembantu rumah ini. Semua orang langsung terdiam. Sangat terdiam. Karena kalimat itu terdengar jelas. Sangat jelas. Dan yang membuatku kehilangan napas, adalah orang yang mendengarnya juga. Aurel. Anakku. Anak yang saat itu duduk di sampingku. Anak yang selama ini selalu melihat ibunya berusaha kuat. Aku langsung memeluknya. Namun semuanya sudah terlambat. Karena Aurel menatapku dengan mata bingung. Lalu bertanya sesuatu yang membuat jantungku hancur. "Ma." Bisiknya, "Mama pembantu." Dunia seolah berhenti.
Benar-benar berhenti. Aku tidak mendengar apapun lagi. Tidak mendengar suara tamu. Tidak mendengar suara musik. Tidak mendengar siapapun. Yang kudengar hanya pertanyaan polos anakku. Pertanyaan yang lahir karena penghinaan orang dewasa. Dan saat itu, untuk pertama kalinya, aku merasa kalah. Benar-benar kalah. Karena aku bisa menahan hinaan untuk diriku sendiri. Aku bisa menahan fitnah. Aku bisa menahan perlakuan buruk. Tapi aku tidak sanggup melihat anakku ikut terluka. Tidak sanggup. Malam itu aku pulang lebih awal. Sepanjang perjalanan aku diam. Aurel tertidur di pangkuanku. Sedangkan Fajar terus menatapku. Karena dia tahu. Ada sesuatu yang berubah malam itu. Sesuatu yang tidak bisa diperbaiki lagi. Saat sampai di rumah, aku masuk kamar. Lalu memandangi Aurel yang sedang tidur. Dan untuk pertama kalinya, aku mengambil keputusan. Keputusan yang selama ini selalu kutunda. Keputusan yang selama ini selalu kutakuti. Aku tidak bisa membesarkan anakku di lingkungan seperti ini. Tidak bisa. Aku tidak ingin suatu hari dia tumbuh dengan menganggap ibunya memang tidak berharga. Aku tidak ingin dia belajar bahwa diam saat orang yang kita cintai disakiti adalah hal yang normal. Dan malam itu, aku mulai menulis sebuah surat. Surat yang akan mengubah hidup semua orang. Surat yang tidak akan pernah mereka lupakan. Karena beberapa hari kemudian, aku akan pergi. Tanpa pertengkaran. Tanpa penjelasan panjang. Tanpa kesempatan kedua. Dan saat mereka menyadari aku benar-benar menghilang, semuanya sudah terlambat. Pagi itu aku pergi, dan tidak ada seorang pun yang menyadari aku sudah menyerah. Malam setelah acara ulang tahun Bu Ratna, aku tidak tidur. Sama sekali tidak. Aku duduk di samping tempat tidur Aurel, memandangi wajah anakku yang terlelap. Sesekali mengusap rambutnya, sesekali mencium keningnya. Dan setiap kali kulihat wajahnya, keputusanku semakin bulat. Aku tidak bisa bertahan lagi. Bukan karena aku lemah. Bukan karena aku kalah. Tapi karena aku seorang ibu. Dan aku tidak ingin anakku tumbuh di lingkungan yang membuatnya percaya bahwa ibunya tidak berharga. Aku tidak ingin itu. Sama sekali tidak. Menjelang subuh, aku mulai menulis surat. Tanganku gemetar. Karena setiap kalimat yang kutulis terasa seperti mengiris hatiku sendiri. Namun aku terus menulis. Sampai lembar terakhir. Sampai semua yang selama ini kupendam tertuang di sana. Tidak ada kemarahan. Tidak ada makian. Tidak ada dendam. Hanya kejujuran. Kejujuran yang selama ini tidak pernah sempat kuucapkan. Saat matahari mulai terbit, aku berdiri. Melihat sekeliling kamar untuk terakhir kalinya. Kamar yang pernah menjadi tempatku bermimpi. Tempatku menangis. Tempatku berharap. Dan akhirnya, tempatku menyerah. Aku mengambil tas kecil yang sudah kusiapkan. Tidak banyak isi di dalamnya. Beberapa pakaian. Dokumen penting. Dan foto Aurel. Aku berjalan keluar kamar dengan langkah pelan. Rumah masih sepi. Semua orang masih tidur. Bu Ratna, Siska, Doni, termasuk Fajar. Suamiku, pria yang sangat kucintai. Dan sekaligus orang yang paling membuatku terluka. Aku berhenti sejenak di depan pintu kamarnya. Air mataku jatuh. Karena meskipun terluka, aku tidak pernah berhenti mencintainya. Namun cinta tidak selalu cukup untuk membuat seseorang bertahan. Kadang seseorang pergi bukan karena cinta itu hilang, tapi karena dirinya sendiri perlahan hancur. Dan itulah yang terjadi padaku. Aku meletakkan surat itu di meja ruang tamu, lalu pergi. Tanpa suara, tanpa perpisahan, tanpa menoleh lagi. Pukul 7 pagi. Bu Ratna menjadi orang pertama yang menyadari ada sesuatu yang aneh. Karena biasanya aku sudah berada di dapur. Biasanya sarapan sudah siap. Biasanya rumah sudah bersih.
Namun pagi itu berbeda. Dapur kosong, meja makan kosong, dan rumah masih berantakan. Awalnya Bu Ratna tidak terlalu memikirkannya. Beliau mengira aku sedang ke pasar atau mengantar Aurel. Namun beberapa jam kemudian, kepanikan mulai muncul. Karena ponselku tidak aktif, kamarku kosong, dan lemari pakaianku sebagian besar sudah tidak ada isinya. Saat itulah Fajar menemukan surat yang kutinggalkan. Tangannya langsung gemetar, karena di bagian depan surat itu tertulis, "Untuk Fajar dan keluarga." Suasana rumah langsung sunyi. Semua berkumpul. Dan Fajar mulai membaca isi suratku. Suaranya bergetar. Sangat bergetar. Untuk keluarga yang selama ini kucoba anggap sebagai keluargaku. Air mata mulai jatuh dari wajah Bu Ratna. Karena bahkan sebelum surat itu selesai dibaca, beliau sudah tahu. Aku benar-benar pergi. Fajar melanjutkan membaca. Aku sudah mencoba bertahan. Sangat lama. Aku sudah mencoba menjadi menantu yang baik. Istri yang baik. Ibu yang baik. Tapi aku tidak bisa lagi mengajarkan Aurel bahwa diam saat disakiti adalah bentuk kesabaran. Tangis Siska mulai pecah. Sedangkan Fajar semakin sulit membaca. Karena suaranya tersendat-sendat. Aku tidak pergi karena membenci kalian. Aku pergi karena mulai kehilangan diriku sendiri. Ruangan dipenuhi tangisan. Dan saat surat itu selesai dibaca, tidak ada seorang pun yang mampu bicara. Karena semuanya sadar. Aku tidak pergi karena marah. Aku pergi karena sudah terlalu lama terluka. Namun yang tidak diketahui siapapun saat itu, adalah satu hal yang jauh lebih mengejutkan. Karena aku tidak membawa Aurel bersamaku. Anakku masih berada di rumah. Dan di halaman terakhir surat itu, ada satu kalimat yang membuat Fajar langsung pucat. Kalimat yang membuat seluruh keluarga panik. Aku titip Aurel pada ayahnya. Tapi jangan cari aku. Karena kali ini aku benar-benar ingin menghilang. Dan sejak saat itu, tidak ada seorang pun yang tahu kemana aku pergi. Tidak ada kabar. Tidak ada pesan. Tidak ada jejak. Hanya penyesalan yang mulai memenuhi rumah itu. Penyesalan yang datang terlalu terlambat. Setelah aku menghilang, mereka baru menyadari aku adalah jantung rumah itu. Hari pertama setelah kepergianku, rumah itu berubah menjadi asing. Bukan karena ada orang baru, melainkan karena satu orang yang selama ini selalu ada, kini sudah tidak ada lagi. Dan ironisnya, baru setelah aku pergi, mereka menyadarinya. Fajar hampir tidak tidur semalaman. Surat yang kutinggalkan masih berada di tangannya. Lembar kertas yang sudah basah oleh air mata. Lembar yang berisi semua luka yang selama ini tidak pernah berhasil mereka lihat. Pagi itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, tidak ada aroma masakan dari dapur. Tidak ada suara piring yang disusun. Tidak ada langkah kaki yang mondar-mandir menyiapkan kebutuhan semua orang. Rumah terasa kosong. Sangat kosong. Dan kekosongan itu mulai terasa menyakitkan. Bu Ratna duduk di meja makan, menatap kursi yang biasa kutempati, lalu tanpa sadar menangis. Karena selama ini beliau mengira semua yang kulakukan adalah kewajiban. Padahal itu adalah bentuk cinta. Dan cinta yang tidak dihargai suatu hari bisa habis. Siska bahkan tidak sanggup keluar kamar. Karena setiap kali melewati dapur, dia teringat semua kata-kata yang pernah diucapkannya. Semua sindiran. Semua hinaan. Semua fitnah. Dan kini semuanya kembali menghantuinya. Namun orang yang paling hancur adalah Fajar. Karena untuk pertama kalinya, dia benar-benar merasakan akibat dari diamnya sendiri. Saat Aurel bangun pagi, anaknya langsung bertanya, "Papa, Mama mana?" Suara polos itu membuat Fajar membeku. Karena dia tidak tahu harus menjawab apa. Aurel terus melihat ke arah pintu. Menunggu.
Seperti biasanya. Karena selama ini, aku selalu ada. Namun kali ini aku tidak datang. Dan ketika Aurel mulai menangis memanggilku, Fajar ikut menangis. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah. Dia menangis tanpa bisa menyembunyikannya. Hari kedua, mereka mulai mencariku. Ke rumah sahabatku. Ke rumah keluargaku. Ke tempat-tempat yang mungkin kukunjungi. Namun hasilnya sama. Tidak ada. Aku menghilang. Seolah ditelan bumi. Niken, sahabatku, bahkan menolak memberi informasi. Karena sebelum pergi, aku memang pernah berbicara dengannya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku meminta seseorang merahasiakan keberadaanku. Saat Fajar menemui Niken, perempuan itu menatapnya dengan dingin. Sangat dingin. Kamu cari Laras sekarang? Tanyanya. Fajar menunduk. Aku harus ketemu dia. Niken langsung tertawa pahit. Harus. Di mana kata itu waktu Laras dihina? Fajar terdiam. Karena dia tidak punya jawaban. Tidak ada. Niken melanjutkan. Kamu tahu nggak berapa kali Laras menangis di depanku? Jantung Fajar langsung terasa sesak. Karena dia tidak tahu. Dia benar-benar tidak tahu. Dia selalu membela kamu. Kata Niken. Meski kamu nggak pernah membelanya. Kalimat itu menghantam Fajar lebih keras daripada apapun. Karena itulah kenyataannya. Aku selalu melindunginya. Sementara dia tidak pernah melakukan hal yang sama untukku. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Aurel mulai sering menangis di malam hari. Memanggilku dalam tidurnya. Mencari pelukanku. Mencari suaraku. Dan setiap kali itu terjadi, Fajar merasa hatinya hancur sedikit demi sedikit. Karena kini dia mengerti. Kehilangan seseorang tidak selalu terjadi karena kematian. Kadang seseorang masih hidup, namun memilih pergi. Karena terlalu sering disakiti. Seminggu berlalu. Lalu 2 minggu. Kemudian 1 bulan. Tetapi aku tetap tidak ditemukan. Dan semakin lama aku menghilang, semakin besar rasa bersalah yang tumbuh di rumah itu. Sampai suatu hari, sebuah paket datang. Tanpa nama pengirim. Tanpa alamat jelas. Hanya ditujukan kepada Fajar. Saat membukanya, tangannya langsung gemetar. Karena di dalam paket itu terdapat sebuah buku harian. Buku harian milikku. Buku yang selama bertahun-tahun menyimpan semua hal yang tidak pernah mampu kuucapkan. Dan ketika Fajar membuka halaman pertama, air matanya langsung jatuh. Karena tulisan pertama yang dibacanya berbunyi, "Hari ini aku kembali dihina. Tapi aku memilih diam karena aku tidak ingin Fajar berada di posisi sulit." Dunia Fajar seperti runtuh saat itu juga. Karena akhirnya, dia akan membaca semua penderitaan yang selama ini kusembunyikan. Dan apa yang tertulis di halaman-halaman berikutnya akan membuat seluruh keluarga menangis lebih keras daripada sebelumnya. Buku harian itu membuat mereka menangis. Karena untuk pertama kalinya mereka melihat lukaku. Paket itu masih berada di tangan Fajar. Tidak ada nama pengirim. Tidak ada pesan tambahan. Hanya sebuah buku harian berwarna biru tua. Buku yang sangat dikenalnya. Karena dulu dia pernah melihatku menulis di dalamnya. Namun dia tidak pernah bertanya isinya. Dan aku juga tidak pernah menceritakannya. Kini buku itu berada di tangannya. Seperti sebuah pintu menuju semua perasaan yang selama ini kusimpan rapat. Fajar duduk di ruang tamu. Bu Ratna, Siska, Doni, semuanya ikut berkumpul. Karena entah kenapa, mereka merasa buku itu berisi sesuatu yang penting. Dan mereka benar. Sangat benar. Fajar membuka halaman pertama. Tangannya langsung gemetar. Karena tulisan yang dilihatnya membuat napasnya tertahan. Hari ini Bu Ratna kembali bilang aku lambat. Aku tersenyum dan meminta maaf. Padahal aku belum sempat sarapan sejak pagi. Ruangan langsung sunyi.
Sangat sunyi. Fajar melanjutkan membaca. Hari ini aku memasak untuk 12 orang. Semua bilang makanannya enak. Tapi tidak ada yang tahu aku berdiri hampir 6 jam di dapur. Air mata mulai menggenang di mata Bu Ratna. Karena setiap kalimat terasa seperti cermin. Cermin yang memperlihatkan semua kesalahannya. Namun halaman-halaman berikutnya jauh lebih menyakitkan. Hari ini Siska bilang aku hanya numpang hidup di rumah ini. Aku pura-pura tidak mendengar. Tapi malamnya aku menangis saat Aurel tidur. Tangis Siska langsung pecah. Karena kalimat itu benar. Dia pernah mengatakannya. Dan saat mengucapkannya dulu, dia merasa tidak ada masalah. Namun kini, membacanya dari sudut pandangku terasa seperti melihat luka yang dibuatnya sendiri. Fajar terus membaca. Semakin lama suaranya semakin bergetar. Karena setiap halaman berisi pengorbanan yang tidak pernah diketahui siapapun. Ada cerita tentang hari-hari ketika aku sakit tetapi tetap memasak. Ada cerita tentang malam-malam saat aku menangis sendirian di kamar mandi agar Aurel tidak mendengar. Ada cerita tentang rasa takutku kehilangan keluarga. Dan ada cerita tentang rasa cintaku kepada Fajar. Kalimat itulah yang paling menghancurkan hati suamiku. Karena di salah satu halaman tertulis, aku masih mencintai Fajar. Meskipun kadang aku berharap dia bisa melihatku. Tangis Fajar langsung pecah. Karena selama ini dia selalu mengira aku kuat. Selalu mengira aku baik-baik saja. Padahal kenyataannya, aku hanya menyembunyikan semuanya. Halaman demi halaman dibuka. Sampai akhirnya mereka menemukan bagian yang membuat seluruh ruangan terdiam. Benar-benar terdiam. Karena tulisan itu dibuat beberapa hari sebelum aku pergi. Tulisan terakhir. Tulisan yang mungkin menjadi alasan terbesar kepergianku. Fajar membaca dengan suara gemetar. Hari ini Aurel bertanya apakah aku pembantu. Air mata langsung jatuh dari mata Bu Ratna. Siska menutup wajahnya. Sedangkan Doni hanya menunduk. Karena mereka semua ingat kejadian itu. Dan mereka semua tahu. Kalimat itu benar-benar terjadi. Fajar melanjutkan membaca. Saat anakku bertanya itu, ada sesuatu yang hancur dalam diriku. Aku bisa menerima penghinaan untuk diriku sendiri. Tapi aku tidak bisa menerima jika anakku mulai percaya bahwa ibunya tidak berharga. Tangis di ruang tamu semakin keras. Karena untuk pertama kalinya, mereka memahami alasanku pergi. Bukan karena marah. Bukan karena dendam. Melainkan karena aku ingin melindungi anakku. Dan bagian terakhir membuat semua orang tidak sanggup menahan air mata. Aku lelah menjadi orang yang selalu mengerti. Aku lelah menjadi orang yang selalu mengalah. Aku lelah mencintai orang-orang yang tidak pernah benar-benar melihatku. Tapi aku tidak membenci mereka. Aku hanya ingin menemukan diriku lagi. Fajar menutup buku itu. Tangannya gemetar hebat. Karena sekarang dia tahu. Aku tidak pernah berhenti mencintainya. Aku hanya kehabisan tenaga untuk bertahan. Namun saat semua orang masih tenggelam dalam tangisan, sebuah amplop kecil jatuh dari bagian belakang buku harian. Tidak ada yang menyadarinya. Sampai Doni mengambilnya. Ini apa? Katanya pelan. Fajar langsung menoleh. Lalu membuka amplop itu. Dan saat melihat isinya, wajahnya langsung pucat. Sangat pucat. Karena di dalamnya ada sebuah foto. Foto yang baru diambil beberapa minggu lalu. Foto diriku. Sedang berdiri di depan sebuah bangunan yang tidak dikenali siapapun. Dan di balik foto itu, ada tulisan tangan yang membuat seluruh keluarga kembali panik. Aku baik-baik saja. Tapi jangan mencariku sampai kalian mengerti kenapa aku pergi. Untuk pertama kalinya sejak aku menghilang, mereka mendapatkan petunjuk. Petunjuk pertama. Dan petunjuk itu akan membawa Fajar pada perjalanan yang mengubah hidupnya selamanya. Karena bangunan dalam foto itu ternyata menyimpan rahasia yang tidak pernah ia bayangkan.
Akhirnya aku ditemukan. Tapi perempuan yang dicari itu sudah berubah. Foto itu berada di tangan Fajar. Tangannya gemetar. Matanya terus menatap wajahku dalam foto tersebut. Untuk pertama kalinya sejak aku menghilang, dia melihat wajahku lagi. Meski hanya melalui sebuah foto. Namun ada sesuatu yang membuat dadanya semakin sesak. Karena senyum di wajahku terlihat berbeda. Sangat berbeda. Bukan senyum yang biasa dia lihat di rumah. Bukan senyum yang selama ini dipaksakan. Melainkan senyum yang terlihat tenang. Senyum yang tidak pernah dia berikan kepadaku. Di belakang foto terdapat sebuah bangunan sederhana. Tidak besar. Tidak mewah. Namun cukup jelas untuk dikenali. Doni langsung memperbesar gambar menggunakan ponselnya. Dan beberapa menit kemudian, mereka menemukan petunjuk pertama. Sebuah papan nama. Panti Pendidikan Anak Harapan Bunda. Sebuah tempat yang berada di kota lain. Berjarak hampir 6 jam perjalanan dari rumah. Jantung Fajar langsung berdebar. Karena untuk pertama kalinya, dia memiliki arah. Dia memiliki tujuan. Dan dia memiliki harapan. Keesokan paginya, tanpa banyak bicara, Fajar berangkat. Sendirian. Karena kali ini dia merasa ada sesuatu yang harus diselesaikannya sendiri. Sesuatu yang seharusnya sudah dia lakukan sejak lama. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi kenangan. Tentang hari pertama kami bertemu. Tentang hari pernikahan kami. Tentang semua pengorbanan yang tidak pernah dia lihat. Dan tentang semua momen saat dia memilih diam. Semakin jauh mobil melaju, semakin besar rasa bersalah yang menghimpit dadanya. Karena kini dia mengerti. Diam ternyata juga bisa menyakiti. Bahkan lebih menyakitkan daripada kata-kata kasar. Menjelang sore, dia akhirnya sampai. Bangunan itu benar-benar ada. Sama seperti dalam foto. Sederhana, bersih, dan dipenuhi suara anak-anak. Fajar turun dari mobil. Jantungnya berdegup sangat cepat. Karena mungkin saja aku ada di sana. Dia masuk ke halaman. Lalu bertanya kepada salah satu pengurus. Permisi. Saya mencari seseorang. Pengurus itu tersenyum ramah. Siapa? Fajar menunjukkan fotoku. Dan beberapa detik kemudian, wajah pengurus itu berubah. Seolah mengenaliku. Ibu Laras. Jantung Fajar langsung berdebar lebih keras. Karena itu berarti, dia tidak salah tempat. Iya. Saya suaminya. Pengurus itu terlihat ragu. Sangat ragu. Namun akhirnya berkata pelan. Ibu Laras memang pernah di sini. Kata-kata itu langsung membuat harapan Fajar tumbuh. Namun harapan itu hanya bertahan beberapa detik. Karena kalimat berikutnya menghancurkannya. Tapi sekarang beliau sudah pindah. Fajar langsung membeku. Pindah. Pengurus itu mengangguk. Beberapa minggu lalu. Harapan yang baru muncul seakan runtuh lagi. Namun pengurus itu kemudian memberikan sesuatu. Sebuah amplop. Ada pesan yang dititipkan. Katanya. Kalau suatu hari Bapak datang, tangan Fajar langsung gemetar. Karena di bagian depan amplop itu tertulis namanya. Fajar. Dia membukanya perlahan. Dan saat membaca isi surat itu, air matanya langsung jatuh. Karena tulisan tanganku masih sama. Masih sangat dia kenali. Untuk Fajar. Kalau kamu membaca surat ini, berarti akhirnya kamu mencariku. Tangisnya semakin deras. Karena selama ini dia takut. Takut aku tidak ingin ditemui. Takut aku membencinya. Namun surat itu justru berbeda. Sangat berbeda. Aku tidak pernah membencimu. Tulisan itu membuat dadanya sesak. Karena itulah kalimat yang paling ingin dia dengar. Namun surat itu juga berisi kenyataan yang menyakitkan. Aku hanya tidak sanggup hidup sebagai bayangan di rumah yang seharusnya menjadi keluargaku. Aku lelah meminta untuk dilihat.
Aku lelah berharap. Aku lelah menjadi kuat setiap hari. Air mata Fajar terus jatuh. Dan saat membaca bagian terakhir, dia benar-benar kehilangan kekuatannya. Karena di sana tertulis, aku akhirnya menemukan diriku lagi. Aku akhirnya belajar bahwa aku juga berhak bahagia. Aku akhirnya belajar mencintai diriku sendiri. Untuk pertama kalinya, Fajar merasa takut. Takut karena perempuan yang selama ini mencintainya tanpa syarat, kini mungkin tidak lagi membutuhkannya. Namun surat itu belum selesai. Karena di bagian paling bawah, ada sebuah alamat baru, dan sebuah kalimat pendek. Kalimat yang membuat napas Fajar terhenti. Kalau kamu benar-benar ingin menemuiku, datanglah bukan untuk membawaku pulang, tapi untuk membuktikan bahwa kamu akhirnya mengerti. Dan saat itulah, Fajar sadar. Perjalanan ini belum berakhir. Karena menemukan aku ternyata jauh lebih mudah daripada mendapatkan kepercayaanku kembali. Dan pertemuan kami nanti akan menentukan apakah kisah ini berakhir dengan penyesalan atau kesempatan kedua. Aku akhirnya bertemu dengannya lagi, tapi semua tidak lagi sama. Tanganku gemetar saat membaca alamat yang tertulis di bagian bawah surat itu. Alamat itu sederhana. Tidak jauh dari kota tempat panti tersebut berada. Namun yang membuatku sulit bernapas bukan alamatnya, melainkan kalimat terakhir Laras. Datanglah bukan untuk membawaku pulang, tapi untuk membuktikan bahwa kamu akhirnya mengerti. Sepanjang hidupku, aku tidak pernah merasa sekecil itu. Karena untuk pertama kalinya, aku sadar bahwa cinta saja tidak cukup. Aku mencintai Laras. Aku tahu itu. Tapi aku tidak melindunginya. Dan sekarang aku harus menghadapi akibatnya. Sore itu juga aku menuju alamat yang diberikan. Perjalanan tidak terlalu jauh. Namun terasa sangat panjang. Karena setiap menit dipenuhi rasa takut. Takut dia menolak menemuiku. Takut dia sudah benar-benar melupakan kami. Dan yang paling menakutkan, takut dia sudah bahagia tanpa aku. Saat mobil berhenti, aku melihat sebuah rumah sederhana. Di depannya ada taman kecil. Beberapa anak sedang bermain. Dan saat itulah aku melihatnya. Laras. Perempuan yang selama berbulan-bulan ku cari. Perempuan yang selama ini menghantui pikiranku setiap malam. Dia sedang duduk bersama beberapa anak kecil. Tersenyum. Tertawa. Dan terlihat damai. Sangat damai. Aku hampir tidak mengenalinya. Bukan karena wajahnya berubah, melainkan karena sorot matanya. Sorot mata yang dulu selalu terlihat lelah, kini terlihat hidup. Aku berdiri mematung. Sedangkan Laras perlahan menoleh. Lalu melihatku. Untuk beberapa detik, tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang bicara. Hanya saling memandang. Dan saat mata kami bertemu, air mataku langsung jatuh. Karena aku sadar, aku sangat merindukannya. Sangat. Laras berdiri perlahan. Wajahnya tenang. Tidak marah. Tidak benci. Tidak juga menangis. Dan justru itu yang membuat dadaku semakin sesak. Karena perempuan yang paling terluka itu kini terlihat jauh lebih kuat daripada diriku. Aku tahu suatu hari kamu akan datang. Katanya pelan. Suaranya masih sama. Suara yang selama ini kurindukan. Aku menatapnya. Lalu berkata dengan suara bergetar. Maaf. Hanya itu yang bisa keluar. Karena semua kalimat yang kusiapkan selama perjalanan tiba-tiba hilang. Laras tersenyum kecil. Namun senyum itu penuh kesedihan. Aku sudah mendengar itu. Katanya. Aku langsung menunduk. Karena dia benar. Permintaan maaf tidak bisa menghapus tahun-tahun penderitaan yang dia alami. Tidak bisa. Aku salah. Kataku lagi. Aku terlalu lama diam. Laras mengangguk pelan. Ya. Jawaban singkat itu terasa lebih menyakitkan daripada kemarahan.
Karena tidak ada bantahan, tidak ada pembelaan, hanya kenyataan. Kami duduk di taman kecil itu. Dan untuk pertama kalinya, aku mendengarkan. Benar-benar mendengarkan. Tanpa memotong. Tanpa mencari alasan. Tanpa membela siapapun. Laras bercerita tentang hidupnya setelah pergi. Tentang bagaimana dia mulai bekerja membantu anak-anak di sana. Tentang bagaimana dia perlahan menemukan kembali dirinya. Tentang bagaimana untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dia bisa tidur tanpa menangis. Dan setiap kalimat yang kudengar membuat hatiku semakin hancur. Karena aku sadar, rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman untuknya, justru menjadi sumber luka terbesar dalam hidupnya. Menjelang sore, aku akhirnya memberanikan diri bertanya, "Laras, iya, kamu mau pulang?" Pertanyaan itu membuat suasana hening. Sangat hening. Laras menatap langit beberapa saat, lalu kembali menatapku. Dan jawaban yang keluar membuat jantungku berdebar. "Aku rindu Aurel." Air mataku langsung jatuh. Karena itu bukan jawaban yang kutakutkan. Tapi juga bukan jawaban yang kuharapkan. "Aku juga rindu kamu," bisikku. Laras menunduk. Matanya mulai berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya sejak aku datang, aku melihat air mata di wajahnya. Namun saat itulah, dia mengatakan sesuatu yang membuatku sadar bahwa semuanya belum selesai. Sebelum aku memutuskan apapun, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Aku langsung menatapnya. "Apa?" Laras mengusap air matanya, lalu menjawab pelan. "Kamu harus berdiri di depanku. Bukan di belakang keluargamu. Bukan di tengah. Tapi di sampingku." Kalimat itu membuatku terdiam. Karena itulah yang gagal kulakukan selama bertahun-tahun. Dan kini, kesempatan terakhirku bergantung pada jawabanku. Sementara di rumah, Bu Ratna dan Siska sedang menunggu kabar dengan hati penuh penyesalan. Mereka belum tahu bahwa keputusan Laras akan menentukan apakah keluarga ini masih bisa diselamatkan, atau kehilangan dirinya untuk selamanya. Mereka menangis saat aku memaafkan, tapi aku tidak pernah menjadi orang yang sama lagi. "Kamu harus berdiri di sampingku." Kalimat itu masih terngiang di telinga Fajar. Bahkan setelah kami berpisah sore itu, dia tidak langsung menjawab. Karena untuk pertama kalinya, dia benar-benar memahami arti dari kata-kata itu. Selama bertahun-tahun dia memang ada di dekatku, namun tidak pernah benar-benar berada di sampingku. Saat aku dihina, dia diam. Saat aku difitnah, dia diam. Saat harga diriku diinjak-injak, dia tetap diam. Dan diam itulah yang akhirnya menghancurkan rumah tangga kami. Malam itu Fajar pulang, bukan dengan wajah penuh harapan, melainkan dengan wajah seseorang yang akhirnya memahami kesalahannya. Begitu masuk rumah, Bu Ratna langsung berdiri. "Ketemu?" tanyanya sambil menangis. Fajar mengangguk. Air mata Bu Ratna langsung jatuh. Sedangkan Siska menutup mulutnya sendiri. Karena selama berbulan-bulan, mereka hidup dalam rasa bersalah. Dan sekarang mereka tahu, aku masih hidup. Aku baik-baik saja. Namun ada satu hal yang membuat mereka kembali terdiam. Laras belum mau pulang, kata Fajar. Ruangan langsung sunyi. Karena semua orang tahu, mereka tidak punya hak untuk memaksa. Tidak lagi. Malam itu Fajar menceritakan semuanya. Tentang pertemuan kami. Tentang kehidupanku yang baru. Tentang senyumku yang akhirnya kembali. Dan tentang syarat yang kuberikan. Kamu harus berdiri di sampingku. Bu Ratna langsung menangis semakin keras. Karena akhirnya beliau sadar. Selama ini bukan aku yang meninggalkan keluarga itu. Mereka yang perlahan mendorongku pergi. Hari-hari berikutnya menjadi masa yang berat. Namun kali ini berbeda. Untuk pertama kalinya, perubahan benar-benar terjadi.
Bu Ratna mulai mendatangi keluarga besar, satu persatu, dan meminta maaf. Bukan karena malu, bukan karena takut, melainkan karena penyesalan yang tulus. Beliau mengakui semua kesalahannya, mengakui bagaimana dirinya pernah meremehkanku, mengakui bagaimana dirinya pernah memperlakukanku seperti orang asing. Sedangkan Siska, perempuan yang dulu paling sering menyakitiku, akhirnya berubah. Dia mulai bekerja, mulai hidup mandiri, dan mulai belajar bertanggung jawab atas setiap kesalahannya. Bahkan suatu hari, dia datang ke tempatku, sendirian, dengan mata sembab. Begitu melihatku, dia langsung menangis, lalu memelukku. Egoisku menghancurkan banyak hal, bisiknya. Aku minta maaf, Kak. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan yang benar-benar tulus. Beberapa minggu kemudian, Fajar datang lagi. Kali ini tidak membawa permintaan, tidak membawa alasan, tidak membawa janji kosong. Dia hanya datang, duduk di sampingku, dan bercerita tentang perubahan yang sedang dia lakukan, tentang bagaimana dia mulai belajar menjadi ayah yang lebih baik, tentang bagaimana dia mulai berani mengatakan tidak saat keluarganya salah, tentang bagaimana dia akhirnya belajar menjadi suami. Dan selama berjam-jam, aku hanya mendengarkan. Karena kali ini, bukan aku yang berjuang sendirian. Untuk pertama kalinya, dia ikut berjuang. Waktu terus berjalan. Sampai suatu sore, Aurel datang berlari ke arahku, memelukku erat, lalu berkata sesuatu yang membuat air mataku jatuh. Mama. Aurel bangga punya mama. Tangisku langsung pecah. Karena itulah yang selama ini ingin kulindungi. Bukan harga diriku, melainkan hati anakku. Dan saat itu aku tahu, keputusanku pergi tidak sia-sia. Karena Aurel tidak lagi melihat ibunya sebagai perempuan yang terus disakiti, melainkan sebagai perempuan yang berani menghargai dirinya sendiri. Beberapa bulan kemudian, aku akhirnya membuat keputusan. Keputusan yang ditunggu semua orang. Aku memaafkan mereka. Iya, aku memaafkan. Karena membawa luka seumur hidup hanya akan membuatku terus terikat pada masa lalu. Namun memaafkan bukan berarti melupakan. Dan memaafkan bukan berarti semuanya kembali seperti dulu. Aku kembali bersama Fajar. Tapi dengan syarat yang jelas. Kami tidak lagi tinggal di rumah Bu Ratna. Kami membangun kehidupan kami sendiri. Dengan batas yang sehat. Dengan rasa hormat yang selama ini tidak pernah ada. Dan yang paling penting, dengan keberanian untuk saling membela. Suatu malam, saat aku duduk di teras rumah baru kami, Fajar menggenggam tanganku. Lalu berkata pelan, "Aku hampir kehilangan kamu." Aku tersenyum, lalu menjawab, "Bukan hampir. Kamu memang sempat kehilangan aku." Fajar menunduk, sedangkan aku menatap langit malam. Karena aku tahu, perempuan yang dulu datang ke rumah itu sebagai menantu, sudah tidak ada lagi. Perempuan yang dulu menangis diam-diam di dapur, sudah berubah. Perempuan yang dulu rela disakiti demi diterima, sudah belajar mencintai dirinya sendiri. Dan itulah hadiah terbesar yang kudapatkan dari semua luka ini. Bahwa aku akhirnya mengerti satu hal. Orang yang baik bukan berarti harus terus mengalah. Orang yang sabar bukan berarti harus terus disakiti. Dan cinta yang sehat tidak pernah meminta seseorang kehilangan dirinya sendiri. Karena saat seseorang benar-benar mencintaimu, dia tidak akan membiarkanmu berjuang sendirian.